Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hafsul Akbar dengan NIM 2423210222. Nah, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Al-Quran Hadis. Nah, ini pertanyaannya. Oke, yang pertama tentang sejarah dan perkembangan hadis. Nah, itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dan sampai sekarang, zaman setelah kodifikasi. Nah, yang mana kita bahas dulu zaman Nabi. Nah, di zaman Rasulullah itu hadis disampaikan secara lisan dan langsung dari Nabi. Nah, kepada para sahabat. Di situ hadis berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Di zaman Nabi itu tidak boleh adanya penulisan hadis karena takutnya ada kekeliruan antara yang mana Al-Quran dan yang mana hadis. Yang kedua yaitu memasuki zaman atau periode sahabat. Nah, di periode sahabat inilah hadis itu disampaikan secara lisan dari sahabat satu sampai sahabat satu sampai. Nah, di mana saat itu di zaman itu muncullah ada katanya sanad, kata sanad atau jalur. Nah, kita memasuki yang ketiga, periode tabi'in. Nah, periode tabi'in ini adalah di mana saat pengumpulan hadis, nah, atau pembukuan hadis. Nah, itu kita ambil contohnya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengumpulkan hadis. Terus memasuki itu terakhir adalah yang keempat yaitu masa setelah kodifikasi, setelah pengumpulan tadi itu berfokus kepada hukum-hukum atau kaidah hadis. Nah, ada contoh, kita langsung ambil contoh saja yaitu tabassumuka fi wajhiyah as-shadaqah. Nah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang mana kita lihat itu hadisnya itu dari Abu Hurairah sampai ke Rasulullah. Nah, memasuki pertanyaan yang kedua yaitu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam hadis. Nah, unsurnya tuh sebenarnya hanya ada 2 yaitu sanad hadis dan juga matan. Kita bahas dulu tentang sanad. Sanad itu seperti jalur atau transmisi. Nah, sanad itu bertujuan agar kita mengetahui, oh ini hadisnya udah sampai mana. Nah, kita ambil contoh misal dari Imam Bukhari sampai ke Umar bin Khattab, itu sanadnya harus bersambung. Tidak ada syadz atau kejanggalan dan juga tidak boleh ada ilat. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu matan. Nah, matan itu adalah redaksi hadis atau isi hadis. Nah, yang mana itu matan hadis ini harus dicek keasliannya, maksudnya kedabitan. Jikalau dia bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak bisa kita jadikan patokan karena hadis juga terbagi beberapa kategori lagi. Contohnya tuh inamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Nah, di sana kan itu yang disebut namanya matan hadis atau isi hadis. Pertanyaan ketiga yaitu macam-macam hadis. Nah, kalau membahas macam-macam hadis, tentunya macam-macam hadis itu banyak. Tapi di sini kita jelaskan saja mengenai macam-macam hadis itu yang berdasarkan kualitas. Nah, yang pertama ada hadis sahih. Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya, yang tidak mengandung kejanggalan dan juga tidak mengandung kecacatan. Kita ambil contoh inamal a'malu biniyat. Nah, itu hadis sahih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Nah, terus ada namanya hadis hasan. Nah, hadis hasan ini tingkatannya tuh di bawah hadis sahih.
tidak memiliki kecacatan, juga tidak memiliki kejanggalan. Akan tetapi tingkatannya di bawah hadis sahih. Contoh hadisnya itu adalah senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, itu hadis hasan. Nah, yang ketiga itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Nah, yang kriterianya tidak memasuki salah satu di antara hadis hasan dan hadis sahih. Itu memiliki kekurangan. Jadi hadis dhaif itu bisa diambil contoh seperti tuntutlah ilmu seperti sampai ke negeri Cina, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terus yang terakhir yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, ini hadis yang paling itu hadis yang dibuat-buat atau hadis yang dikarang. Itu hadis yang disandarkan kepada Nabi, padahal itu hadis yang dibuat-buat. Contohnya itu seperti aku Muhammad adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu hadis yang dibuat-buat atau hadis maudhu yang palsu. Berbicara tentang hadis itu ada banyak, tapi kita jelaskan saja mengenai hadis yang berdasarkan kualitas. Kita masuki langsung saja pertanyaan yang terakhir, yaitu teori sanad dan teori matan. Tolong dijelaskan. Nah, teori sanad dan teori matan itu sama seperti penjelasan sebelumnya. Teori sanad itu teori yang membahas jalur atau para perawi, apakah sampai kepada Nabi atau ada yang terputus. Nah, di dalam sanad ini dibutuhkan ketelitian khusus dan sangat ketat pengawasannya, karena di sanad inilah kita bisa menentukan tingkatan hadis, maupun itu tergolong sahih, dhaif, hasan, maudhu. Nah, itu kita tahu. Kita ambil contoh di hadis niat. Nah, yaitu kita harus pastikan koneksi dari hadis tersebut sanadnya. Seperti dari hadis niat tadi, yaitu dari Imam Bukhari itu sampai ke Umar bin Khattab, kemudian sampai kepada Rasulullah. Kita lihat rentetan perawinya. Nah, itu di dalam teori sanad. Teori matan, yaitu teori yang mana membahas tentang isi hadis tersebut. Nah, di situ kita melihat apakah ada kejanggalan di dalamnya, apa ada kecacatan yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, di situ poin pentingnya adalah kita melihat apakah matan itu konsisten. Nah, contohnya itu seperti di hadis niat. Nah, matan itu harus dipastikan isinya dan kebenarannya. Apakah konsisten dengan ajaran? Nah, apakah tidak mengandung kesalahan? Jadi hadis itu harus dicek dari sanad maupun matannya untuk menentukan tingkatan kedabitannya. Baiklah, jika ada kesalahan maupun pengucapan dan ketidakjelasan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Ahlakul Akbar undur diri. Makan strawberry di pagi hari. Usikum binafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.